Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah ta'ala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matillahi allati tatimmu shalihat. Mari kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan nikmat demi nikmat kepada kita, sehingga kembali di malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dari membacakan suatu risalah singkat dari para ulama kita, yaitu disebutkan dari Al-Qawaid Al-Arba' karya Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan Al-Qaidatul Ula. Kaidah yang pertama telah kita sebutkan bahwasanya kita telah mengetahui annal kuffarul ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi annallaha huwal khaliqul mudabbir. Saya ingatkan di sini bahwasanya orang-orang kufar yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka itu telah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, adalah pencipta, Al-Mudabbir, dia adalah yang maha pengatur. Dalam ayat yang lainnya disebutkan dia yang menurunkan hujan, dia yang mematikan, memberi rezeki, dan yang lainnya. Mereka akui semuanya ini. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka. Inilah yang dikenal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhidur rububiyah. Adalah tauhid ar-rububiyah, adanya pengakuan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan dan yang lainnya. Tetapi ini belum bisa memasukkan kita ke dalam al-Islam. Ini yang pertama. Kemudian kita masuk ke al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang kedua. Beliau di sini menyebutkan bahwasanya annahum yaqulun, ucapan mereka orang-orang kufar, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Ucapan-ucapan mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, apa mereka katakan? Ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka. Nah, ini kita saksikan jamaah. Saat ini kita lihat ada orang-orang yang mendatangi tempat-tempat keramat seperti kuburan orang-orang soleh atau pepohonan yang dianggap keramat atau bebatuan atau yang semisal dengan itu. Bahkan naudzubillahi min dzalik adalah patun-patun atau berhala. Mereka datang ke tempat tersebut. Maka ketika dikatakan kepada mereka, jangan datang ke sana, jangan meminta kepada mereka, jangan berdoa kepada mereka, maka apa ucapan mereka? Ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka.
wa tawajjahna ilaihim. Jadi kami menghadapkan wajah kami kepada mereka, ilaihim, kepada mereka, apakah kuburan, bebatuan atau pohon atau tempat keramat. Kami hanya menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka. Itu tujuannya adalah illa li talabil qurba, hanya untuk mendekatkan diri kami kepada mereka. Adalah untuk mendekatkan diri kepada mereka. Yang kedua adalah meminta syafaat, meminta bantuan. Nah, ini yang banyak terjadi jamaah, dan ini yang paling banyak menimpa masyarakat di sekitar kita. Illa man rahimallah, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa selamat dari ini. Ketika mereka mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat, maka ketika kita larang, jangan sama sekali, jangan sekali-kali kalian berdoa kepada mereka, jangan meminta kepada mereka. Kami tidak minta, kami tidak berdoa. Kami hanya mengarahkan wajah kami kepada mereka, hanya meminta supaya kami ini didekatkan kepada Allah. Kami menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka untuk meminta syafaat, meminta bantuan, minta pertolongan, atau kita istilahkan adalah hanya sebagai sarana. Dan sebagian mereka mengatakan begini jamaah, ketika kita contoh, kita ingin ketemu dengan Pak Gubernur. Ketika kita ingin ketemu dengan Pak Gubernur, maka tentunya kita akan melalui lewat ajudan beliau. Tidak bisa dengan langsung ketemu beliau. Maka mereka mengibaratkan seperti ini. Dalam urusan dunia, mereka samakan dengan urusan agama, urusan akhirat. Jadi mereka mengatakan ketika dilarang jangan beribadah kepada mereka, jangan berdoa kepada mereka, jangan meminta kepada mereka, kepada berhala-berhala ini. Mereka membalas, mereka menjawab, kami tidak berdoa, kami tidak meminta, kami tidak memohon. Kami hanya mengarahkan wajah kami kepada mereka, hanya meminta kedekatan. Bukan kedekatan kepada berhala, kepada kuburan, bukan. Tetapi melalui sarana kuburan ini, dia akan melaporkan kepada Allah supaya kita ini didekatkan kepada Allah. Jadi dia hanya litolabil kurba, minta supaya didekatkan. Yang kedua adalah minta syafaat. Kenapa alasannya? Kenapa harus minta syafaat kepada penghuni kubur, tempat-tempat keramat atau tempat orang-orang soleh? Mereka menganggap bahwasanya orang-orang soleh ini adalah orang yang tidak berdosa. Mereka dekat kepada Allah, maka kami minta rekomendasi dia. Nah ini kalau kasarnya kita bahasa sekarang adalah bahasa meminta rekomendasi dia, supaya kita ini diperkenalkan kepada beliau. Diperkenalkan, kalau ini di dalam masalah agama kita, mereka ini memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ucapan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala di sini, annahum yaqulun, mereka mengatakan, ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka, kami tidak meminta kepada mereka, kami tidak memohon kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, kami hanya mengharapkan atau menghadapkan wajah kami illa li talabil qurba wasyafa'ah. Ternyata di sini ada pelajaran penting jamaah. Perhatikan. Maka dari sini ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita pahami. Pertama, sebab terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan karena adanya menginginkan adanya kedekatan. Sebab terjatuhnya seseorang di dalam kesyirikan adalah karena menginginkan kedekatan dan meminta syafaat. Itu diantara salah satu sebab terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan. Maka demikian halnya orang-orang sekarang ini, mereka tak kalah kita tegur, kita ingatkan mereka, maka itu jawaban tadi, kami tidak meminta kepada mereka, kami tidak berdoa kepada mereka, jangan sholat menghadap mereka, kami tidak. Mereka menjawab, kami ini adalah orang-orang yang banyak dosa, kami ini adalah orang-orang yang banyak bermaksiat,
Maka melalui penghuni kubur ini kami meminta kepada mereka untuk mendekatkan kami, meminta rekomendasi dari mereka supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi perhatikan di sini, di antara sebab terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat manusia karena ini tadi adalah menginginkan adanya kedekatan dan meminta syafaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrik zaman dahulu mereka itu tidak langsung menyembah kepada zatnya, berhala-berhala tersebut. Jadi tidak langsung kepada zatnya, tetap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah yang mereka lakukan dia jadikan perantara. Jadi artinya kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Apalagi dengan berkembangnya sekarang, ini kesyirikan orang-orang dulu ya, hanya meminta kedekatan dan syafaat. Sekarang ini tidak. Orang-orang sekarang sudah langsung meminta kepada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari sini, kata para ulama, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan karena dengan menggunakan sebagai sarana kedekatan atau syafaat. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjatuhnya mereka ke dalam bentuk kesyirikan karena menjadikan orang-orang soleh, berhala-berhala adalah sebagai sarana dan pemberi syafaat. Inilah penyebab terjatuhnya dalam kesyirikan. Maka kita lanjut, kata beliau. Beliau mengatakan adalah wad dalilul qurbah qauluhu ta'ala, dalil yang menjelaskan kepada mereka bahwasanya mereka menghadapkan wajah-wajah mereka untuk melakukan kedekatan kepada mereka, meminta kedekatan kepada mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min duni auliya'a." Dan orang-orang yang mana mereka itu menjadikan min dunihi, selain dari Allah Subhanahu wa taala, auliya, sebagai wali-wali. Nah, perhatikan di sini. Jadi mereka menjadikan berhala-berhala mereka, kuburan-kuburan, pepohonan atau bebatuan, tempat keramat, mereka jadikan wali sebagai wakil. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum," kami tidak beribadah kepada mereka, "illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Ini dia, langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beribadah langsung kepada mereka, hanya mereka menginginkan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dengan sarana ini, melalui jalur orang soleh, kuburan para nabi dan wali dan yang lainnya, dia datang ke sana supaya dia didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ini. Tapi ternyata yang seperti ini itu dianggap syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan yang disebutkan oleh beliau adalah liuqarribuna ilallahi zulfa. Itu sisi pendalilan yang diterangkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Artinya jamaah, kapan kita seperti ini perbuatan kita, kelakuan kita, maka sama dengan kesyirikan orang-orang terdahulu. Hanya saja sekarang ini dengan berkembangnya zaman jamaah, kalau ini dulu, sekarang lebih parah. Nah, sekarang gini jamaah, diterangkan di sini bahwasanya sekedar kita mengadakan pendekatan kepada penghuni kubur, orang-orang soleh, para nabi dan malaikat dan yang lainnya, kita hanya melakukan pendekatan minta syafaat, Allah menganggap itu adalah syirik. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana lagi kalau sekarang jamaah langsung meminta dan berdoa serta memohon kepada mereka? Apakah ini bukan syirik? Itu lebih parah jamaah.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengambil sebagai sarana, sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu pun dianggap syirik, apalagi langsung kepada zatnya. Maka ini tidak boleh. Ini tidak dibolehkan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, lanjut selanjutnya. Wa dalilus syafaati, dalil tentang syafaat adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah, mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang mana mereka itu la yadurruhum, tidak bisa memberikan bahaya, mudarat, wala yanfa'uhum, tidak bisa memberikan, mendatangkan kepada mereka manfaat. Wa yaquluna, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Iya, mereka yakini jamaah, orang-orang soleh, penghuni kubur, pepohonan, bebatuan, mereka semua ini adalah benda-benda atau sesuatu yang tidak bisa membahayakan. Tidak bisa. Tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa membahayakan, tidak bisa menjadikan kita sakit, tidak bisa mendatangkan manfaat. Hanya, ini dia, ini alasannya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula'i, mereka kuburan, orang-orang soleh yang sudah meninggal semua ya, bebatuan, pepohonan, tempat keramat. Apa di sini disebutkan? Yaqulu, haula'i, mereka ini syufa'auna indallah, sebagai pemberi syafaat. Sebagai pemberi syafaat. Ini anggapan mereka jamaah. Mereka tidak menganggap bahwasanya tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi masyarakat kita sekarang? Mereka menganggap bahwasanya mereka lah yang menjadikan kita sakit. Kira-kira bagaimana jamaah? Sedangkan dijadikan sebagai syafaat saja, kita anggap tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Itu sudah dianggap sebagai kesyirikan. Apalagi kalau kita anggap itulah yang memberi kita sakit. Gara-gara kita tidak membawa sesajian ke tempat tersebut, ke kuburan-kuburan, tempat keramat, kita sakit. Gimana kira-kira kalau seperti itu? Ini lebih parah jamaah. Sedangkan kita yakini seperti keyakinan orang-orang terdahulu, ini tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan apa-apa, tetap dianggap sebagai kesyirikan. Apalagi kalau kita anggap sebagai itulah yang membuat kita sakit, yang membuat orang tua kita sakit, keluarga kita sakit gara-gara ini. Itulah kesyirikan jamaah. Mudah-mudahan bisa paham ya sampai di situ. Jadi ini keterangan Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Jadi sekedar dijadikan sebagai pemberi syafaat, sebagai wakil, itu sudah syirik. Padahal mereka yakini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya, tetapi tetap ketika kita ambil sebagai pemberi syafaat, maka itu adalah bentuk dari bentuk kesyirikan. Oleh karena itu perlu kita pahami jamaah, syafaat itu terbagi dua, supaya kita itu tidak salah meminta dan mengambil syafaat. Maka kata Syekh, wasyafa'atu syafa'atan, syafaat itu terbagi dua. Syafaat yang pertama adalah syafa'atun manfiyatun, syafaat yang tidak diterima, ternafikan, tertolak. Ada syafaat wa syafa'atun musbatatun, adalah syafaat yang diterima, tetapi dengan harus ada syarat, ada ketentuan. Kemudian Syekh melanjutkan, wasyafa'atul manfiyatu, syafaat yang ternafikan, yang ditolak, yang tidak diterima adalah, kata Syekh, makanat tutlabu min ghairillah, adalah sesuatu yang kita minta kepada selain Allah, fima, terhadap la yaqdiru alaihi illallah, terhadap sesuatu yang tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Nah, jadi dari sini jamaah ada ilmu penting. Gimana kalau misalnya saya ini punya anak, saya tanya kepada anak saya, nak, ambilkan air minum. Nah, apakah ini masuk dalam bentuk syafaat yang ternafikan? Maka ini tidak masuk ya. Kenapa? Si anak itu adalah mampu untuk mengambil
air minum, kecuali kalau yang kita suruh bayi atau yang belum bisa jalan atau masih merangkak, itu adalah sesuatu yang sia-sia kata para ulama. Tapi kalau anaknya sudah mampu, punya kemampuan untuk meminta ini, maka itu tidak ada masalah. Jadi yang dimaksudkan kata Syekh di sini adalah syafaat yang ternafikan, yang tertolak, yang tidak diterima adalah syafaat yang mana seseorang itu meminta kepada selain Allah, yang mana dia tidak ada yang mampu melaksanakan, mengerjakan kecuali Allah. Nah, kalau dalam perkara dunia jamaah, misalnya kita ke kantor capil, catatan sipil, kebetulan ada yang kita kenal di antara petugas yang ada di sana, kita minta tolong, adalah bentuk syafaat. Dengan syafaatnya antum, kami mohon supaya ini cepat diproses. Dengan syafaat dia memakai namanya, ternyata di capil ini dia cepat selesai KTP-nya atau KK-nya karena dengan memakai nama dia. Ini adalah syafaat. Maka apakah syafaat seperti ini terlarang atau ternafikan? Tentunya tidak. Karena memang mereka mampu di situ. Nah, kalau kita meminta syafaat kepada penghuni kubur, kepada para nabi, yang kita tahu ini penghuni kubur adalah orang soleh, kuburan para nabi, para rasul, kita datang meminta kepada mereka, bantu saya minta syafaat kamu antar saya, kamu sampaikan kepada Allah supaya saya ini diampuni dosa saya. Kira-kira bisa? Tidak. Maka itulah syirik. Karena kita meminta kepada selain Allah dalam perkara yang bisa memberikan manfaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum pahami di sini. Ini perkara yang sangat penting antum pahami, karena kenapa banyak sekali di antara masyarakat kita yang terjatuh di dalam hal ini, hanya perkara sepele. Perkara yang kecil. Dan ketika kita tanya jamaah, kami tidak menyembah kepada mereka. Kami hanya minta syafaatnya, bantuannya. Maka lihat, adalah meminta bantuan dan syafaat tidak dibolehkan kepada selain Allah terhadap perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Misalnya keluarga kita sakit, maka sebagian di kalangan kita datanglah ke dukun paranormal, mereka datang, maka mereka mengarahkan kamu datangi kuburan nenekmu, buyutmu, kemudian kamu memohon kepada mereka supaya dia minta kepada Allah supaya disembuhkan. Nah, itulah kesyirikan. Kenapa? Si nenek kita ini walaupun orang soleh, walaupun seandainya nenek kita adalah nabi, tapi sudah meninggal, tetap tidak bisa jamaah. Kenapa? Dia tidak bisa menyembuhkan orang. Semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya adalah syafaat yang ternafikan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah bahwasanya ada syafaat yang tidak diterima adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah, mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkanlah, mimma razaqnakum min qabl, terhadap apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datangnya suatu hari la bai'un fi, tidak ada lagi jual beli jamaah. Nanti di hari kemudian orang akan membutuhkan pahala, dia minta jual pahalanya. Tidak ada yang mau jual pahalanya. Kenapa? Semuanya orang butuh pahala. Bahkan disebutkan juga adalah wala khullah, tidak ada lagi persaudaraan jamaah. Mungkin di dunia ini kita bersaudara, kita menjadi teman yang terdekat, teman yang baik, tetapi di hari kemudian tidak ada yang mau urus dengan saudaranya. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan disebutkan wala syafa'ah, tidak ada lagi syafaat, tidak ada bisa memberikan bantuan, rekomendasi atau lainnya, tidak ada lagi. Wal kafiruna humudz zalimun, naudzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikenal dengan syafaat adalah wasyafa'atu al-musbatatu, yang selanjutnya ya disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Tetapi perlu di sini diingat dan diingatkan terkait dengan bahwasanya
syafaat itu adalah menjadikan sesuatu sebagai sarana untuk membantu dia, menolong dia, maka tentunya ingat, jangan meminta bantuan kepada sesuatu yang mana dia tidak mampu melakukannya. Adapun meminta bantuan kepada seseorang yang memang dia masih hidup, dia ada, hadir dan mampu, maka ini tidak ada masalah meminta syafaat dia. Adapun terkait dengan urusan akhirat jamaah, maka ini kapan sesuatu kita minta kepada selain Allah, yang mana hanya Allah yang mampu melakukannya, itulah syirik. Itulah syirik. Jangan beralasan, oh ini kan hanya tidak bisa. Ini contoh yang disebutkan oleh Syekh, apalagi kondisi kita saat ini jamaah lebih parah lagi. Yang model seperti ini saja dianggap syirik, apalagi model gaya kita sekarang yang lebih parah lagi. Kemudian kita lanjut. Beliau menyebutkan wasyafa'atu al-musbatah. Syafaat yang musbatah, yaitu syafaat yang dibolehkan. Syafaat yang boleh. Apa itu syafaat al-musbatah? Adalah hiya allati tutlabu minallah. Adalah kita meminta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh. Maka ingat jamaah, ketika kita mengharapkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lewat perantara-perantara, kecuali ada beberapa hal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada orang soleh, maka kita minta syafaat dia, tapi orang soleh ini masih hidup. Kita ketemu dia, minta didoakan. Tolong Pak, didoakan mudah-mudahan saya ini dijaga, kemudian sehat, saya bisa ini dan ini, maka itu boleh. Minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk syafaat yang ditetapkan atau yang diterima al-musbata, yaitu sesuatu yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata beliau selanjutnya, wasyafi. Nah ini lihat, asy-syafi itu orang yang memberi syafaat. Lihat di sini, wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Lihat, orang yang memberikan syafaat itu adalah mukramun, yang dimuliakan dengan memberi syafaat. Artinya orang yang bisa diberi izin untuk memberi syafaat. Jadi tidak semua orang jamaah, kalau di urusan akhirat tidak semua orang. Kemudian yang kedua, al-masyfu'u, yang diberi syafaat. Orang yang meminta syafaat, itu namanya masyfu'. Kalau syafi', orang yang menjamin, memberi rekomendasi atau pakai namanya itu. Sedangkan al-masyfu', orang yang meminta atau yang diberi syafaat. Lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da idnihi. Ternyata jamaah, syafaat yang ditetapkan, syafaat yang diterima, ternyata ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Pertama, orang yang memberi syafaat adalah orang yang memang dimuliakan dengan syafaat. Karena ini yang disebutkan bahwasanya nanti di hari kemudian akan ada orang-orang akan mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta syafaat mereka. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan seterusnya. Sebenarnya yang paling pertama dia datang ke Adam alaihi salatu wassalam. Dia minta syafaat di hari kemudian. Tapi semuanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengarah
ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangi Muhammad. Karena dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Mungkin dia bisa memberikan syafaat. Tetapi Nabi adalah asy-syafi' mukramun bisyafa'ah, orang yang diberi, dimuliakan dengan syafaat. Iya. Tetapi ingat selanjutnya, orang yang diberi syafaat juga harus ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah man radiyallahu qaulahu, ucapannya diridhoi oleh Allah. Jadi kalau ucapan kita kasar jamaah, ucapan kotor, jangan berharap bisa mendapatkan syafaat. Walaupun Rasulullah akan memberikan syafaat, tetapi perbuatan kita, maksiat kita, ucapan kita tidak karu-karuan jamaah, maka itu juga tidak diterima. Sehingga kata Syekh, al-masyfu' lahu man radiyallahu qaulahu, orang yang diridhoi ucapannya. Sehingga ingat jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada kita semuanya terkait dengan menjaga ucapan ini. Adalah dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Langsung disebutkan dua. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, ucapkanlah ucapan-ucapan yang terbaik. Kalau tidak bisa jamaah, wal yasmut, perbanyak diam. Itu luar biasa jamaah. Karena seseorang semakin banyak bicara, semakin banyak ngobrol, semakin maka peluang untuk terjatuh dalam kejelekan semakin besar. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menasihatkan, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah baca Quran atau zikir yang lainnya dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak, maka otomatis dia akan berucap dengan ucapan yang jelek. Karena hanya dua kemungkinan. Kalau kita tidak sibukkan lidah kita dengan kebaikan, maka dia akan sibuk dengan kejelekan. Apakah menceritakan aib orang lain, menggibahi orang lain, dan yang lainnya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang diridhoi ucapannya yang bagus, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amalah. Syarat yang kedua, amalannya juga diridhoi. Baru bisa mendapatkan syafaat. Itu pun setelah adanya izin. Subhanallah. Ini untuk mendapatkan syafaat yang ditetapkan, yang diterima, ternyata ini ada persyaratan. Setelah diizinkan, ucapannya diridhoi, amalannya diridhoi, tapi belum ada izin, maka tidak bisa mendapatkan syafaat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali illa bi'idnihi. Ada sekarang jamaah orang-orang yang menerapkan sekarang, naudzubillahi min dzalik, ada sekarang ini di kalangan umat Islam, bukan umat di luar Islam, umat Islam. Dia memiliki kelompok atau anggota, ketika anggotanya meninggal, kita lapor ke pimpinan kita, ke bos kita, maka itu disuruh membayar biaya tertentu sekian dan sekian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Maka enak sekali jamaah kalau begitu. Kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ketika kita ingin meninggal sudah pesan, nanti bayar sama guru ini sekian juta supaya dosa saya selesai. Enak sekali kalau begitu, dosa bisa dibayar jamaah. Ini yang terjadi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ketentuan dan keterangan tentang syafaat
syafaat yang diterima ternyata pun harus ada persyaratan, harus ada sesuatu yang harus dilalui dari syafaat-syafaat tersebut. Tidak begitu saja, tetapi kata Asy-Syaikh, beliau menyebutkan bahwasanya namanya asy-syafa'atu al-musbatata hiya allati takunu ba'da idnillahi, setelah adanya izin dari Allah, diridhoi ucapan amalannya, setelahnya izin, dia ada wali ahli tauhid, orang yang bagus tauhidnya jamaah, orang yang bagus tauhidnya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bermalas-malasan jamaah belajar. Belajar tidak memandang umur. Yang masih muda alhamdulillah, yang sudah tua dia baru belajar alhamdulillah. Jangan mengatakan cukup kamu yang masih muda belajar, saya sudah tua. Tidak jamaah. Ilmu agama ini kita pelajari bukan karena kita ingin menjadi seorang ustadz, tidak jamaah, tetapi kita ingin menghilangkan kekurangan, ketidaktahuan kita terhadap agama kita yang mulia ini. Agama ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita adalah untuk menjaga manusia, untuk menjaga manusia. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari keterangan poin yang kedua ini, dari keterangan Syekh, saya ulas secara singkat kembali bahwasanya diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala tentang di kaidah yang kedua bahwasanya sebahagian orang menganggap bahwasanya sekedar meminta syafaat, meminta bantuan, pertolongan, atau hanya supaya dia didekatkan kepada Allah melalui dia, itu dianggap kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan kita jamaah? Maka ini yang butuh kita perhatikan dan jaga. Maka jaga jamaah, ketika meminta bantuan, minta pertolongan, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang memang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Minta hujan, minta rezeki. Jangan ada pemuda-pemuda, anak muda yang belum, masih muda, dia ingin menikah, maka datang ke kuburan meminta, ke kuburan orang-orang soleh meminta supaya dipercepat jodohnya. Dia hanya mengatakan itu adalah hanya supaya saya dimudahkan, bukan dia yang memberi, Allah, tapi hanya dimudahkan. Itu pun sudah syirik. Maka dihindari semuanya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang seseorang atau hambanya, yang penting betul-betul dia meminta kepada Allah dengan permintaan yang ikhlas, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia minta, dalam kondisi dia bergeliman dengan perbuatan dosa maksiat, betul-betul ingin taubat, memohon dan meminta kepada Allah, maka Allah pun terima. La yubali fi, kata Allah, saya tidak pernah menghiraukan dia bagaimana dosanya, mungkin dosanya sepenuh langit dan bumi, tapi dia betul-betul memohon ampunan kepada aku, maka fa'aghfir lahum, saya ampuni mereka. Sehingga tidak perlu lewat-lewat orang-orang dikatakan orang soleh sekalipun, tidak perlu jamaah, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua dari keterangan Syekh. Kemudian kita masuk menguraikan sedikit, nanti kita uraikan lebih jauh jamaah karena waktu terbatas. Al-qaidatus salisah, kaidah yang ketiga, saya bacakan dulu. Kata Syekh rahimahullahu taala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Jadi lihat, kaidah yang ketiga ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu muncul di tengah-tengah manusia, yang mana manusia ini berbeda-beda bentuk dan ibadah mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasim mutafarriqina fi ibadatihim, muncul di tengah-tengah manusia yang mana manusia ini berbeda-beda yang mereka sembah.
Minhum di antara mereka may ya'budul malaika. Ada yang beribadah kepada para malaikat. Ini ada ilmu penting di sini. Wa minhum may ya'budul anbiya was salihin. Ada di kalangan manusia yang mana mereka ini beribadah kepada para nabi dan soleh dan orang-orang soleh. Wa minhum may ya'budul ahjar, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada bebatuan. Wal ahjar, dan pepohonan. Jadi wal ahjar wal asjar, bebatuan, pepohonan. Wa minhum may ya'budul asyamsu wal qamar. Ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Dan semuanya ini jamaah, kan nanti di sini letak kesyirikan mereka nanti di sini begini. Sebahagian orang menganggap bahwasanya kalau kita beribadah kepada orang-orang soleh seperti malaikat, para nabi, rasul, itu bukan syirik. Nanti ketika kita beribadah kepada bebatuan, kepada kuburan, kepada matahari dan bulan, itu baru syirik. Tapi ternyata jamaah, kata Syekh, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'a lam yufarriq bainahum. Nah, perhatikan di sini. Ternyata jamaah, beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada para nabi dan rasul, beribadah kepada orang-orang soleh, beribadah kepada bebatuan, kepada pepohonan, kepada kuburan, kepada matahari dan bulan, ternyata sama saja jamaah. Ternyata tidak ada bedanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka tanpa membedakan. Oh, ini tidak usah diperangi. Kenapa? Dia beribadah kepada orang soleh. Oh, ini tidak usah diperangi, dibiarkan saja. Kenapa? Dia beribadah kepada para malaikat. Oh, ini biarkan saja. Kenapa? Mereka beribadah kepada para nabi. Ternyata tidak jamaah, sama saja. Kita mau berdoa kepada para nabi, memohon kepada para nabi dan rasul, tetap namanya syirik. Karena sebagian orang ini menganggap itu nanti dikatakan syirik ketika bukan orang soleh. Tapi ternyata nyatanya Nabi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Nabi tetap memerangi semuanya. Berarti beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada para nabi dan rasul, tetap namanya syirik. Karena tidak mungkin kalau syirik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin memerangi kecuali ketika di atas kesyirikan. Nabi tidak membedakan. Walam yufarriq bainahum. Nabi tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang ketiga. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala terkait dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan ini. Ya wallahu taala bissawab. Jadi ini pokok-pokok yang ketiga, dan ini sangat bagus jamaah. Jadi antum perhatikan, antum cermati, karena inilah yang terjadi. Syekh ini menjelaskan dari sekian tahun yang lalu, baru kita bacakan, ternyata mereka lebih ringan dibandingkan sekarang, apalagi kondisi kita sekarang lebih berat jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sebutkan insyaallah taala di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan terkait dengan keterangan-keterangan para ulama. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira ini yang bisa kami bacakan insyaallah taala. Wallahu taala bissawab. Kalau apa yang antum semuanya dengarkan adalah benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kekurangan dan kekeliruan, itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya pasti berlepas diri. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.